Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada analisis regresi sederhana dan korelasi. Terima kasih telah menyimak, menonton YouTube saya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk siapapun. Baik, saya akan menjelaskan apa itu analisa regresi. Ya. Dalam sejarahnya, regresi itu diperkenalkan oleh Francis Galton, ya, yang melakukan eksperimen, ya, yang menghasilkan suatu teori, ya, suatu pernyataan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi badannya mempunyai anak-anak yang tinggi pula, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, ya. Lah, distribusi tinggi badan ini dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar, ya, dari generasi ke generasi. Itulah sejarah regresi pertama kali disampaikan oleh Francis Galton, ya. Kemudian apa sih pengertian dari regresi, ya? Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, ya, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas, ya. Kemudian variabel apa saja variabel itu? Ada variabel Y. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan ini disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X, ya, yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y, ini disebut variabel bebas atau independent variable, ya. Atau disebut juga variabel peramal, prediktor, dan seringkali disebut juga variabel yang menerangkan bagaimana Y ketika X bertambah, bagaimana nilai Y ketika X berkurang, menerangkan, ya. Kita lanjutkan. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Variabel tersebut adalah variabel X, ya, variabel independent variabel yang mempengaruhi variabel yang akan diketahui, ya. Ini variabel X, variabel yang diketahui. Sedangkan Y yaitu variabel dependent, ya, variabel yang dipengaruhi, variabel yang belum diketahui, ya. Sedangkan analisis korelasi itu bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel, ya. Nah, perbedaan yang mendasar antara korelasi dan regresi yaitu, ya, kalau korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, kalau regresi menunjukkan hubungan yang berpengaruh, ya. X berpengaruh terhadap nilai Y, ya. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Tetapi dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas, ya. Itu perbedaan antara korelasi dan regresi, ya. Kemudian istilah dan notasi variabel dalam regresi, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ada variabel Y atau dependent variable, ya, atau juga disebut bahwa Y adalah variabel yang dijelaskan, ya, atau Y juga disebut variabel yang diramalkan. Berapa nilai Y ketika X naik? Berapa nilai Y ketika X turun, ya, yang diramalkan. Kemudian variabel yang diregresikan juga disebut variabel tanggapan atau yang merespon. Ketika
kita mengendalikan nilai X, bagaimana respon dari nilai Y. Itu variabel Y atau dependent variable. Sedangkan X ya, yaitu variabel bebas atau independent variable. Ya, atau disebut juga variabel yang menjelaskan. Atau disebut juga sebagai variabel peramal atau prediktor. Atau disebut juga variabel yang meregresi. Ada yang menyebutkan juga variabel yang merangsang atau kendali. Karena apa? Variabel X ini dikendalikan oleh si peneliti atau yang melakukan eksperimen. Ya, ini ada di kendali kita nilai X. Sedangkan Y terikat pada variabel kendali. Ya, baik, hubungan antara dua variabel itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu hubungan searah atau positif. Ya. Yang kedua yaitu hubungan yang bersifat kebalikannya atau negatif. Sedangkan yang ketiga tidak mempunyai hubungan sama sekali. Ya. Mari kita simak bersama apa itu hubungan searah atau positif. Ya. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independent variable akan mempengaruhi variabel Y atau dependent variable yang searah. Artinya, jika variabel X bertambah, maka variabel Y juga bertambah. Atau sebaliknya, nilai X berkurang, maka nilai Y juga akan berkurang. Itulah bersifat positif, searah. Ya. Kemudian bagaimana kalau hubungannya bersifat kebalikannya atau negatif? Ya. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikannya atau negatif apabila ya, perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen pada arah yang berlawanan. Artinya, ya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang. Atau sebaliknya, nilai X berkurang, ya, maka nilai Y bertambah. Ya, itu mempunyai hubungan yang negatif. Ya. Tidak ada hubungan sama sekali. Dua variabel dikatakan tidak mempunyai hubungan apabila perubahan variabel independen ya tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Jadi kalau X misalnya bertambah, maka Y akan tetap ya, tidak terpengaruh sama sekali. Itu berarti tidak mempunyai hubungan sama sekali ya. Kemudian di dalam analisis regresi itu ada diagram, ada grafik persamaan regresi atau diagram pencar ya. Ini menunjukkan hubungan antara nilai Y dan nilai X. Bagaimana nilai X kalau semakin tinggi nilai X-nya, di sini 0 ya, kalau X-nya semakin tinggi maka Y-nya juga tinggi ya. Ini berarti grafik ini dikatakan bahwa hubungannya adalah garisnya positif ya, berhubungan secara positif. Kalau kebalikannya ini bersifat negatif. Kalau grafiknya semakin X-nya tinggi maka Y-nya semakin rendah ya. Ini berarti hubungannya negatif atau hubungan garis negatif ya. Ini bermacam-macam ya diagram pencarnya. Lah kalau yang kategori yang ketiga ini tidak mempunyai hubungan sama sekali antara X dan Y, tidak mempunyai titik temu ya. Ini tidak mempunyai hubungan sama sekali. Itulah macam dari grafik atau diagram pencar regresi. Kemudian bagaimana persamaan regresinya, atau ini disebut persamaan regresi linier sederhana. Karena apa? Nilai X hanya ada 1 ya. Misalnya X-nya ada 2 atau 3, itu dikatakan persamaan regresi berganda ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya nilai Y adalah nilai yang diramalkan, sedangkan A adalah konstanta, sedangkan B adalah koefisien regresi. Kemudian X adalah variabel bebas atau independent variabel. Sehingga nanti kalau kita mencari nilai koefisien regresinya dengan rumus ini
N dikalikan jumlah XY dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y, kemudian dibagi dengan banyaknya data N, kemudian dikalikan dengan jumlah X kuadrat dikurangi dengan jumlah X dikuadratkan. Setelah didapat B, baru kita mencari nilai A. Konstantanya berapa? Kita masukkan jumlah Y dikurangi B dikalikan jumlah X per jumlah data. Makanya nilai A tergantung dari nilai B, karena ini nilai B-nya dipakai untuk rumusan mencari A. Sehingga kita masukkan terbentuklah persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ayo kita sama-sama mempelajari bagaimana menghitung persamaan regresi ya. Ini dicontohkan ada mahasiswa program studi teknik mesin Unisma melakukan eksperimen di laboratorium teknik mesin dengan mencampurkan kandungan karbon dengan simbol kimia C ya dalam persen ya pada pengecoran baja karbon. Mahasiswa tersebut ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kandungan karbon dengan kekerasan baja tersebut. Maka dilakukan eksperimen ya. Dilakukan eksperimen ya, spesimennya sebanyak 8 ya, A, B, C, D sampai H. Kemudian ya dilakukan pencampuran unsur karbonnya berapa persen? 6%, karena ini ada di kendali si peneliti ya. Kita secara acak terserah mau mencampurkan berapa ya 6% dicampurkan, kemudian diukur kekerasannya dengan Hertz-Vickers ya karena uji kekerasan ada bermacam-macam ya, ada Hertz-Wiener, ada Hertz-Vickers, ada Hertz-Rockwell ya. Ini dilakukan dengan Hertz-Vickers ya. Kemudian dengan 9% dicampurkan ya, ternyata kekerasannya adalah 49 Hertz-Vickers dan seterusnya, sehingga dicampurkan yang terakhir pada spesimen H itu dicampurkan 10% karbonnya. Kemudian diuji kekerasannya, ternyata kekerasannya adalah 52 Hertz-Vickers. Data sudah didapat ya. Kemudian kita buat grafiknya ya. Dibuat grafiknya ya dengan hubungan antara ya sumbu X dan sumbu Y. Berarti kandungan karbon ini adalah variabel independen X ya, X-nya. Sedangkan kekerasan adalah dependent variabel atau nilai Y. Sehingga ketika ya kita mencampurkan kandungan karbon 6% ya, 6% berarti di 6 itu kekerasannya berapa? 30 Hertz-Vickers kekerasannya. Dan seterusnya digambarkan sehingga terbentuk suatu garis lurus seperti ini ya, berarti ini berhubungan secara positif ya. Kemudian kita analisis untuk mengetahui persamaan regresinya ya. Kita buat tabel apa saja yang diperlukan pada perhitungan rumus persamaan regresinya ya. Ada nilai X kandungan karbon ya, kita jumlahkan ke bawah, ketemu jumlah X adalah 56. Sedangkan nilai kekerasannya Y ya, kita tabelkan, kita masukkan tabel, setelah dijumlahkan ketemu 296. Kemudian ini di rata-rata. Berapa X rata-rata? X rata-ratanya ya. Jumlah X 56 dibagi N, N-nya adalah 8. A, B, C, D sampai H ya, sehingga rata-rata kandungan karbonnya adalah 7%. Sedangkan rata-rata kekerasannya atau Y bar ini ya, itu jumlah Y dibagi N ya, 296 dibagi 8 sama dengan 37 Hertz-Vickers rata-ratanya ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, yaitu Y besar. Y besar yaitu Y kecil, YI, setiap kelas ini YI ya. YI-nya yang pertama yaitu 30 ya. 30 dikurangi X Y bar. Y barnya 37 ya. 30 dikurangi 37 min
min 7. Kemudian juga demikian dengan X besar, yaitu XI 6, 9, 3 dan seterusnya. Ini XI ya, 6 dikurangi 7 min 1 ya, dan seterusnya dihitung. Kemudian kalau kita jumlahkan pasti sama dengan 0 ya. Dan kemudian kita cari lagi yaitu X kali Y, yaitu min 7 dikalikan 1 sama dengan 7. 12 kali 2 sama dengan 24. 19 kali min 4, min 19 dikalikan min 4 sama dengan 76 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 185. Silakan dicek lagi ya, mungkin saya salah hitung ya, dicek lagi untuk belajar ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan yaitu X kuadrat dan Y kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan min 1 kali min 1 1, min 7 kali min 7 49 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan juga, jumlah X kuadrat adalah 36 ya. Beda ya dengan jumlah X. Yang ini 56 jumlah X-nya, yang ini jumlah X kuadratnya adalah 36. Kemudian jumlah Y kuadrat 968 ya. Beda kan ya dengan jumlah ini? Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu kita mencari koefisien regresi B ya. Ya, kita masukkan N-nya 8, kemudian jumlah XY-nya 185 dan seterusnya dimasukkan sehingga ketemu ketemu 5,3 B-nya. Setelah nilai B diketahui, kita mencari konstanta A. Konstanta A kita masukkan ya, nilai B juga dimasukkan, dibagi 8 sehingga ketemu min 0,1. Kita masukkan ke persamaan regresinya. Jadi persamaannya adalah ya min 0,1 ya plus 5,3x. Ini adalah persamaan regresinya dengan nilai X adalah nilai kekerasan ya yang diramalkan dalam Harshvickers. Kemudian nilai A adalah konstanta min 0,1. Kemudian B adalah koefisien regresinya yaitu 5,3. Sedangkan X adalah yang dikendalikan si peneliti, si yang melakukan eksperimen, yaitu kandungan karbonnya dalam persen. Itulah bagaimana mencari persamaan regresi. Kemudian bagaimana cara pembacaan garis regresi? Jadi ketika kita melakukan analisis regresi, bahwa kesimpulannya itu dijelaskan apa maksud dari Y sama dengan min 0,1 plus 5,3x. Bagaimana ya jika ditambah unsur C pada paduan baja karbon, berapa kekerasannya? Ini akan terjawab dengan persamaan regresi ini. Maksudnya ini adalah ya, ini diartikan bahwa hasil uji kekerasan baja cor tersebut ya akan bertambah sebesar 5,3 pada setiap kenaikan paduan atau kandungan C dalam satuan persen ya. Jadi walaupun kita meramalkan berapa persen X-nya tidak ada di data ya, kita tidak melakukan eksperimen pencampuran misalnya 2%, kan nggak ada di data ya, itu bisa dengan mengganti X-nya, yaitu X-nya 2 dikalikan 5,3 kemudian dijumlahkan dengan min, atau dikurangi dengan 0,1, maka kekerasannya akan diketahui ya. Atau 11% ya, karena nggak ada di data, itu diganti 11 X-nya, maka
kekerasannya akan diketahui berapa Hertzsprungernya ya. Itu fungsi dari analisa regresi ya. Kemudian koefisien regresi yang kita hitung tadi itu jika nilai B positif itu menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y searah atau mempunyai hubungan positif. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di saat kita menggambarkan diagram pencarnya ya. Jika B-nya negatif itu menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y berlawanan arah atau hubungannya negatif. Sehingga ya besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan oleh besar kecilnya koefisien regresinya. Ya, paham ya? Nah, baik, sekarang analisis korelasi ya. Yang tujuannya mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel ya. Koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R kecil ya, R kecil itu memiliki nilai antara negatif 1 sampai positif 1 ya. Tidak ada ya nilai R-nya 2 gitu ya, tidak ada 1, tidak ada, tapi antara min 1 sampai plus 1 ya. Nah, ini untuk menentukan keeratan koefisien korelasi antara variabel itu patokannya atau indikatornya adalah nilai R-nya ya. Jika nilai R-nya antara 0 sampai sama dengan 0,2 itu mempunyai korelasi yang sangat lemah, kedekatannya sangat lemah ya. Kemudian jika antara 0,2 sampai 0,4 korelasinya lemah tapi ada kedekatan ya, pasti ada gitu ya, tapi sangat lemah sekali ya. Kemudian jika R-nya itu 0,4 sampai 0,7 maka korelasinya cukup berarti ya, cukup berarti ya. Lah, jika diketahui bahwa R-nya itu ya sama dengan 0,7 sampai 0,9 itu sangat kuat ya, kedekatannya sangat kuat ya. Kemudian jika 0,9 sampai 1 ya, misalnya 0,99, 0,8 ya, 0,98, 0,97 itu korelasinya kuat sekali ya, kuat sekali. Nah, jika R-nya pas sama dengan 1 ya, pas sama dengan 1 itu mempunyai korelasi yang sangat sempurna ya. Bagaimana menghitung ya koefisien korelasi? Ini rumusnya ya, bahwa R sama dengan ya jumlah data, berapa jumlah datanya, kemudian dikalikan jumlah X kali Y dikurangi dengan ya X ya, jumlah XI kali YI sebagaimana saya jelaskan tadi ya. Kemudian dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y per akar ya N jumlah data dikalikan jumlah XI kuadrat dikurangi jumlah XI dikuadratkan, kemudian dikalikan lagi akar dari jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Itulah cara menghitung koefisien korelasi. Masih ada hubungannya ya, ada ini misalnya X kali Y dijumlahkan, itu ada hubungannya dengan perhitungan di saat kita menghitung persamaan regresi.
ya. Baik, ini kita coba bersama ya, kita hitung-hitung bersama nantinya ya. Seorang mahasiswa jurusan teknik mesin ingin mengetahui apakah hubungan antara feeding ya, gerak makan ya, dengan kekasaran permukaan baja karbon pada proses pembubutan ya. Ini feeding satuannya adalah milimeter. Ketika kita mengambil gerak makannya 0,1 mm, maka kekasarannya itu ada 2 mikrometer ya, satuannya kekasaran ya, dengan alat surface test ya, bisa dilakukan. Kemudian ketika kita melakukan feeding 0,3 mm, kekasarannya ternyata 2,5 mikrometer dan seterusnya ya. Ini adalah data penelitian. Kemudian buatlah persamaan regresinya seperti tadi, silakan dicoba dan jelaskan apakah artinya itu ya. Kemudian berapa kedekatannya, berapa nilai korelasinya ya. Silakan dicoba ya. Saya kira cukup sekian ya. Selamat belajar ya. Semoga sukses dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi siapapun yang menyimak YouTube saya. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.